Dua laga penting udah menanti timnas Indonesia. Yap, melawan China dan Jepang. Apapun caranya harus bisa ambil poin terutama saat menjamu China di GBK. Itulah yang sejatinya menjadi target utama. Dan sebenarnya 3 poin atas China itu terbilang realistis mengingat kita main di kandang sendiri. Maka dari itu, mengingat pressure pertandingan yang pasti 2 kali lipat jauh lebih sulit, tim Garuda sangat-sangat butuh yang namanya dukungan ekstra. Nah, soal dukungan sendiri, pihak tim tamu yaitu China kabarnya udah meminta jatah khusus 1000 lembar buat pendukung mereka. Dan sebenarnya itu bukanlah menjadi suatu yang perlu dipermasalahkan. Akan tetapi yang bikin China ini jadi tim yang gak kalah nyebelin dari Bahrain adalah media mereka yang julidnya 11-12, mirip-mirip sama media Vietnam. Terbaru media China, Sohu, menyebut bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sengaja menguntungkan timnas Indonesia melalui pemilihan wasit untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China, sehingga dengan tegas meminta pihak federasi buat komplain untuk kemudian merevisinya. Sesuatu yang pastinya dirasa cukup menjengkelkan bagi siapapun yang tahu soal ini. Bahkan Jepang dan Australia pun juga sepertinya ikutan gedek sama tim yang ribetnya mirip sama Bahrain. Timnas Indonesia tentu nggak perlu khawatir soal dukungan supporter. Ya bagaimanapun, semua elemen supporter akan bersatu di GBK demi bisa membuat para pemain lebih termotivasi, terutama ketika melawan China yang memang dianggap sebagai laga kunci bagi nasib Indonesia di round 3 ini. Pasalnya, jika mampu menang atas China, lalu di laga lainnya Bahrain jungkel pas ketemu Arab, maka tiket ke round 4 so pasti milik Indonesia. Tinggal gimana nanti hitung-hitungan akhirnya, kan gitu. Oleh karena itu, fans Garuda pastinya berharap kalau dengan waktu persiapan yang terbilang lebih lama, maka semua pemain serta tim pelatih bisa memberikan segalanya di pertandingan nanti. Yap, berbicara soal supporter, meskipun sempat terganggu karena adanya sanksi pengurangan 15% kuota yang akhirnya dicabut dengan beberapa syarat, tiket timnas Indonesia seperti biasa langsung satset dan boleh dibilang, padatnya supporter akan mirip ketika Indonesia menjamu Bahrain April beberapa waktu yang lalu. Dan mengetahui kabar yang ada, so pasti membuat China pastinya cukup ngeri. Sebab bila berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, seperti Arab, Australia, Bahrain, hingga Jepang, vibes di GBK jika full house beneran sangat intimidatif serta mirip neraka. Dan terbukti selain Jepang, 3 tim macam Aussie, Bahrain, Arab, gak bisa menang di sini. Itulah kenapa diketahui China seperti menyusun siasat tersendiri buat ngatasin hal ini. Karena dari sisi teknis, mereka sedang pusing. Lantaran bek andalan, Jiang Shenglong, harus menepi lantaran sakit ginjal. Melansir dari laporan media China, Sina, kalau klub Jiang Shenglong, Shanghai Shenhua, melaporkan bek 24 tahun tersebut mengalami cedera cukup serius, di mana Jiang tiba-tiba merasa tidak enak badan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dan dari hasil MRI dan CT scan, pihak Rumah Sakit Internasional Shanghai, Jiahui, diagnosis awal bahwa ada akumulasi darah di bagian ginjal kiri Jiang. Nantinya pada 29 Mei 2025, Jiang dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan ulang dan tentu saja kondisi ini menyebabkan ia diprediksi tak bisa membela China melawan timnas Indonesia. Lebih lanjut soal dukungan supporter tadi, China sendiri kabarnya udah meminta jatah khusus 1000 lembar buat pendukung mereka. Dan sebenarnya itu bukanlah menjadi suatu yang perlu dipermasalahkan. Akan tetapi, yang bikin China ini jadi tim yang gak kalah nyebelin dari Bahrain adalah media mereka yang julidnya 11-12, mirip sama media Vietnam. Terbaru media China, Sohu, menyebut bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sengaja menguntungkan timnas Indonesia melalui pemilihan wasit untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China, sehingga dengan tegas meminta pihak federasi buat komplain untuk kemudian merevisinya. Yap, media tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa wasit Rustam Lutfulin dari Uzbekistan ditunjuk dengan tuduhan bahwa ini adalah bagian dari tipu daya AFC untuk mendukung Indonesia. Selain itu, ada kekhawatiran dari media China bahwa wasit tersebut dapat membuat keputusan yang merugikan tim nasional sepak bola China. Lah, gendeng, mereka bisa bilang gitu. AFC menggunakan tipu daya. Mereka menunjuk wasit untuk pertandingan China melawan Indonesia adalah Rustam dari Uzbekistan. Perlu disebutkan Rustam adalah master kartu. Pengaturan seperti itu mungkin merupakan tipuan AFC, tulis media Sohu. Mereka bicara
cuma sah, namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa. Ia melihat kabar yang ada, Sopasi membuat China kini jadi bahan gunjingan tim-tim lainnya, khususnya di grup C. Seperti Jepang misalnya, mereka menilai tim China nggak pernah ngaca dengan kelakuan mereka, khususnya supporter mereka. Karena pas lawan Jepang di kandang sendiri, supporter China tampak mengintimidasi dengan mencemooh lagu nasional Jepang. Masuk ke lapangan sampai menyorot pakai laser. Meskipun akhirnya Jepang tetap menang, tapi segala tindakan itu dinilai salah satu media Jepang adalah sebuah hal yang memalukan. Sepak bola China kalah dari Jepang, tidak hanya dalam hal kemampuan tetapi juga dalam perilaku. Sebelum pertandingan, supporter China mencemooh lagu kebangsaan Jepang saat dinyanyikan, sehingga menimbulkan kontroversi. Saat pertandingan mereka terlihat menyerang kiper Jepang, Ayane Suzuki dengan sinar laser. Ada juga insiden penonton menyerbu lapangan dan pertandingan dihentikan sementara. Mereka melakukan berbagai cara untuk mengatasi perbedaan kemampuan dengan mengintimidasi pemain Jepang, tapi hasilnya kekalahan total. Perilaku supporter China bukanlah sikap penonton yang pantas untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tulis media Jepang, Soccer Digest Web, dalam laporannya ketika itu. Mereka bicara aku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma sah, namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Di sisi lain, menurut mantan pesepak bola Australia, Archie Thompson, Indonesia bagaimanapun dianggap punya peluang besar untuk jadi salah satu tim yang bisa mengunci tiket ke round 4. Yang mana itu berbeda dengan Bahrain serta China. Sebab dari sisi kekuatan, Indonesia jelas punya kapasitas baik dari sisi squad ataupun kekuatan basis supporter mereka yang besar. Namun kembali lagi pada akhirnya nasib sebuah tim yang akan menentukan ya mereka sendiri. Karena ia pun berharap jika Australia segera bisa mengunci posisi 2, mengingat mereka akan menjamu Jepang yang diprediksi turun pakai skuad pelapis. Tak ada kata lewat, hanya tekad melulung langit penat. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Mereka bicara aku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita harus terus optimis timnas Indonesia bisa mendulang poin sesuai dengan target yang diinginkan. Memang di atas kertas, China punya rekor mentereng ketika melawan tim Garuda, baik home ataupun away. Tapi bagaimanapun dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin. Seperti di pertemuan pertama, di saat semua pihak menduga Indonesia akan menang, nyatanya malah kalah. Lalu di saat Indonesia diprediksi bakal dihajar Arab serta Australia di 2 match awal round 3, nyatanya bisa loh kita mengimbangi. Bahkan saat kita sedang drop karena kalah dari China di Qingdao, lalu dihajar Jepang di GBK, kita bisa loh bangkit dengan menang lawan Arab 2-0 di GBK. Pun begitu pas kita dihajar 5-1 sama Aussie di Sydney, kita lagi-lagi bisa bounce back dengan menang atas Bahrain. Jadi sekali lagi, data biarlah data. China dan Jepang emang tim yang lebih pengalaman. Tapi Mimin percaya tim Garuda juga udah tumbuh berkembang. Harapannya jelas Coach Patrick akan menurunkan skuad terbaik dari yang ada sekarang. Walaupun tanpa Marcheng, Martin Pas, hingga Ragnar. Tapi 3 poin tetap harus bisa diperjuangkan pas lawan China. Pokoknya ini udah benar-benar krusial, jadi harusnya nggak usah ada coba-coba lagi. Kalau mau coba-coba, nanti di bulan September pas ada FIFA Matchday, kan gitu. Dan mudah-mudahan, efektivitas serta disiplin tinggi bisa diterapkan sepanjang 90 menit. Karena sobat, si China pun bakal main counter nunggu kita bikin kesalahan seperti pas di Qingdao Oktober lalu. Maka dari itu, semoga dengan 1, 2, atau 3 peluang yang didapat bisa berbuah gol. So, semoga berhasil. Mimin pribadi yakin kalian pasti bisa, karena secara kualitas kalian itu sebenarnya bagus. Hanya saja ya sering banget off di saat tertentu. Dan oh ya, mumpung TC-nya lama, tingkatkan chemistry, karena itu juga penting. Sekali lagi good luck, tetap semangat dan sukses selalu.
Oke, kita Garuda. Tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Demi sang Garuda ku cekal langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut. Tiangku senjata perjuangan tak berhenti.